Akhirat adalah kehidupan di alam baka setelah kematian di dunia. Akhirat dalam bahasa Arab, al-yaum al-akhirah, hari, masa depan, dipakai untuk mengistilahkan kehidupan alam baka kekal setelah kematian atau sesudah dunia berakhir. Pernyataan peristiwa alam akhirat sering kali diucapkan secara berulang-ulang pada beberapa ayat di dalam Al-Quran sebanyak 115 kali. 1. Yang mengisahkan tentang Yaum al-Qiyamah dan akhirat juga bagian penting dari eskatologi Islam. Akhirat dianggap sebagai salah satu dari rukun iman, yaitu percaya Allah, percaya adanya malaikat, percaya akan kitab-kitab suci, percaya adanya nabi dan rasul, dan percaya takdir dan ketetapan. Menurut kepercayaan Islam, Allah akan memainkan peranan, beratnya perbuatan masing-masing individu. Allah akan memutuskan apakah orang tersebut di akhirat akan diletakkan di jahanam, neraka, atau jannah, surga. Kepercayaan ini telah disebut sebelumnya sebagai hari penghakiman dalam ajaran Islam. Akhirat adalah dimensi fisik dan hukum-hukum dunia nyata yang terjadi setelah dunia fana berakhir. Bagi mereka yang beragama samawi meyakini bahwa kehidupan akhirat sebagai tempat di mana segala perbuatan seseorang di dalam kehidupan dunia ini akan dibalas. 6 tahap Yaumul Akhir. Berikut penjelasan tahapan terjadinya hari akhir. 1. Yaumul Barzakh. Tahapan alam kubur ini adalah yang paling awal dan merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Adanya Yaumul Barzakh dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun. Artinya, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampal hari mereka dibangkitkan. Di tahap ini manusia akan ditanyai malaikat Munkar Nakir tentang seluruh perbuatannya di dunia. Selanjutnya manusia menunggu hingga hari kebangkitan. 2. Yaumul Ba'ats. Pada tahap ini, seluruh manusia dibangkitkan kembali menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia pertama hingga paling akhir terjadi usai malaikat Israel meniup sangkakala yang kedua. Adanya Yaumul Ba'ats dijelaskan dalam surat Yasin ayat 51. Artinya, dan ditiuplah sangkalala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. 3. Yaumul Mahsyar. Manusia selanjutnya dikumpulkan di padang mahsyar pada tahap yang juga kerap ditulis Yaumul Masyar. Seluruh manusia akan menerima catatan amalnya secara rinci tanpa kecuali. Selanjutnya Allah SWT akan mengadili tiap manusia seadil-adilnya, sesuai Qisas Zumar ayat 69. Artinya, dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Baca juga, bacaan solawat nabi yang benar sesuai sunnah, yuk amalkan. 4. Yaumul Hisab. Setelah menerima catatan amal, segala perbuatan manusia selama hidup dihitung dan diperlihatkan. Umat pertama yang dihisab adalah umat Nabi Muhammad SAW terkait sholatnya. Pada Yaumul Hisab, seluruh anggota tubuh ikut bersaksi sesuai firman Allah SWT dalam An-Nur ayat 24. Arab Latin, Yauma tasihadu, alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Artinya, pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. 5. Yaumul Mizan. Pada tahap ini, manusia akan menerima hasil timbangan seluruh perbuatannya selama di dunia. Semua akan ditimbang mulai dari yang terkecil hingga paling besar tanpa ada yang luput. Manusia yang selama hidupnya selalu beriman dan beramal soleh tentu bahagia menerima timbangan Allah SWT. Namun berbeda dengan umat yang selalu melanggar ketentuan Allah SWT dan Rasulnya. Adanya Yaumul Mizan dijelaskan dalam Qiyas Al-Anbiya ayat 47. Arab Latin, wanadaul mawazinal qista liyaumil qiyamati falatuslamu nafsun syai petik terbalik a, wa inkana miskala habatim min hardalin ataina biha, wa kafa bina hasibin. Artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat,
maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. 6. Yaumul Jaza. Di tahap paling akhir ini, manusia akan menerima balasan atas segala amal perbuatannya. Balasan diberikan sesuai porsi tanpa ada yang luput. Tahap ini dijelaskan dalam Qiyas al-Jatsiyah ayat 28. Arab Latin, wataraf kula umatin jasiyah, kulu umatin tuta ila kitabiha, al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Artinya, dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Selaku umat yang beriman, sudahkah kita memperhatikan apa yang telah kita lakukan mempersiapkan hari esok? Sadarkah kita bahwa semua nikmat yang kita dapatkan hari ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Jangan sampai kita menyesal di saat umur kita sudah habis dan kematian sudah di depan mata, sementara kita belum berbuat apa-apa dengan kehidupan dunia yang fana, sementara lupa akan persiapan dan pertanggungjawaban akhirat. Sesungguhnya, kita di dunia tidak lama. Sebentar lagi, maut menjelang. Maka manfaatkanlah kesempatan yang ada untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan hari akhir.